Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di minggu kedua di tahun 2022. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan ada menyertai kita. Amin. Kalau minggu lalu kita diingatkan bahwa di tahun baru ini kita harus menjadikan kekudusan hidup sebagai tujuan yang harus kita capai. Dan saat ini saya mau mengemukakan kebenaran firman Tuhan mengenai betapa singkatnya hidup ini. Supaya kita sungguh-sungguh semakin hari semakin hidup untuk Tuhan, karena itulah yang paling berarti. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 39. Mazmur pasal 39. Saya akan membacakan yang pertama dari terjemahan baru. Kemudian setelah selesai dengan terjemahan baru, saya akan coba membacakan secara pelan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mudah-mudahan slide memiliki terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop, doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, yang setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan bagi orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, sekarang saya akan membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih mudah untuk kita pahami. Demikian firman Tuhan, Mazmur 39 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk pemimpin kor, Mazmur Daud. Untuk Yedutun. Pikirku, perhatikan Bapak Ibu, aku mau menjaga diri supaya tidak berdosa dengan lidahku. Aku tidak mau berbicara selama orang jahat masih dekat. Aku diam 1000 bahasa sehingga merugikan diriku sendiri, dan penderitaanku terasa semakin berat. Aku dicekam kecemasan yang hebat. Makin dipikirkan, makin susah hatiku. Akhirnya berkatalah aku, Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku supaya aku tahu betapa pendek hidupku.
Betapa singkat kau tentukan umurku, bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Hidupnya berlalu seperti bayangan. Semua kesibukannya sia-sia belaka. Ia menimbun harta tapi tak tahu siapa akan memakainya. Sekarang apa yang kunantikan ya Tuhan? Padamulah harapanku. Lepaskanlah aku dari semua dosaku. Jangan biarkan aku menjadi ejekan orang dungu. Aku diam dan tidak membuka mulutku, sebab engkaulah yang menghajar aku. Ambillah hukumanmu daripadaku, sebab aku hampir mati karena pukulanmu. Manusia karena kesalahannya kau hukum dan kau hajar, seperti ngengat kau hancurkan apa yang berharga baginya. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Dengarlah doaku ya Tuhan, perhatikanlah permohonanku, jangan tinggal diam bila aku menangis. Seperti semua nenek moyangku, cuma sebentar saja aku menumpang padamu. Jangan mengganggu aku, supaya aku sedikit senang sebelum aku pergi dan tak ada lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menyatakan kepada kita bahwa betapa singkatnya hidup ini, betapa pendeknya hidup ini, betapa fananya manusia itu. Kita perhatikan tadi, pemazmur mengatakan bahwa hidupnya sangat singkat, hidupnya pendek, umurnya tidak seberapa. Pemazmur mengatakan manusia itu seperti hembusan nafas saja. Saudara, kalau kita ada di dalam ruangan yang dingin, kalau kita bernafas, maka akan kelihatan itu nafas kita saking dinginnya. Tetapi sebentar kelihatan, lalu lenyap. Hidup manusia itu seperti bayang-bayang yang berlalu, begitu cepat. Ketika sinar yang mengenai satu objek berpindah, maka bayang-bayang itu segera tidak ada lagi. Kata pemazmur, aku hanya menumpang sebentar saja padamu ya Tuhan. Maksudnya hidup di dunia ini hanya sebentar saja, seperti pendatang, seperti orang asing. Kita tidak akan menetap di bumi ini untuk selama-lamanya. Jadi Mazmur ini menyatakan kepada kita betapa singkatnya hidup ini, betapa pendeknya hidup kita, betapa fananya kehidupan kita ini. Dan kita harus hidup dalam hikmat dan bijaksana, menyadari betapa singkatnya hidup kita ini. Amin. Ada beberapa hal yang selalu mengingatkan kita tentang singkatnya hidup ini. Di antaranya adalah penyakit, saudara. Kalau kita sakit, baru kita sadar, lemah ya kita ini ya. Virus yang nggak kelihatan aja bisa menghancurkan tubuh kita. Kalau udah sakit, tak berdaya, nggak bisa bangun, saudara. Betapa lemahnya hidup ini. Seperti minggu keempat, Natal keempat, tiba-tiba pagi saya bangun sudah muter ini, saudara, lihat sekitar itu udah goyang. Waduh, betapa lemahnya hidup ini. Saudara, kalau kita sakit, kita diingatkan bahwa hidup kita ini fana. Amin. Kita hanya menumpang saja di atas muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, saudara, ini masih minggu kedua di tahun baru 2022. Tahun baru juga mengingatkan betapa singkatnya hidup ini. Minggu lalu saya katakan, masuk tahun yang baru semakin kita dekat dengan kedatangan Tuhan kembali. Semakin kita dekat dengan kekekalan. Ingat bahwa jam kehidupan terus berjalan. Tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk berhenti sejenak. Waktu terus berjalan sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Amin. Setiap hari jam kehidupan berdetak terus. Dan akhirnya kita mengalami kematian. Jadi yang berulang tahun hari ini ingat, jam kehidupan terus berjalan dan mendekatkan kita pada kematian. Amin Bapak Ibu. Ini realitas yang harus kita hadapi. Nah, karena hidup itu begitu singkat dan berlalunya sangat cepat,
Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup ini sebaik mungkin. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya menjadi sia-sia. Kita mau bahwa apa yang kita kerjakan di waktu yang singkat ini bernilai kekal. Amin, saudara. Seberapapun usia kita mau apa yang kita kerjakan ini bernilai kekal, bertahan sampai selama-lamanya. Ingat bahwa kita tidak akan bisa membawa harta benda di dalam kekekalan, tetapi Tuhan akan mengingat kebaikan kita, kasih kita, pelayanan kita, pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan Tuhan akan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, waktu yang singkat ini jangan sampai sia-sia. Makanya kata Tuhan Yesus, jangan kumpulkan harta di bumi ini karena ngengat dan karat merusakkannya, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Karena di situ akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Karena hidup ini singkat, biarlah perbuatan tangan kita di waktu yang pendek ini bernilai kekal, saudara. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh di dalam Tuhan, jangan goyah. Sebab hanya dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita di waktu yang singkat ini, di waktu yang pendek ini tidak akan sia-sia. Apa gunanya, saudara? Kita menjalani hidup dan pada akhirnya apa yang kita lakukan tidak bernilai kekekalan. Kita masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Nah, Mazmur 39 ini menunjukkan pergumulan Daud menghadapi singkatnya hidup ini, saudara. Kita membaca ada perasaan yang bergejolak dalam diri Daud menghadapi singkatnya umurnya. Dia sedang menghadapi sakit penyakit dan dia mengatakan itu adalah hajaran dari Tuhan. Itu adalah disiplin dari Tuhan. Namun demikian di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah penderitaannya yang dia yakin itu adalah merupakan hajaran dari Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Ayat yang berapa tadi kita baca? Aku berharap kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-8. Dan sekarang apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Jadi Daud dalam penderitaannya karena hajaran Tuhan, dia menyadari betapa singkatnya hidupnya karena sakit penyakit. Tetapi di tengah-tengah hidup yang seperti itu, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak berharap pada manusia, tetapi aku akan berharap kepadamu ya Tuhan. Saudara, kita belajar dari Mazmur ini. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari Daud. Karena hidup ini singkat, saudara. Karena hidup ini pendek. Karena manusia itu fana. Mari kita menjalankan hidup ini hanya untuk Tuhan. Amin. Saudara, minggu yang lalu, baru di minggu pertama tahun baru, saya dengan kakak saling mengucapkan selamat tahun baru, sehat-sehat ya, jaga kesehatan, selalu salam sehat, semangat, ya sukses di tahun ini. Tiba-tiba saya mendapat kabar dia meninggal dunia. Kakak ipar saya telepon, malamnya itu masih sehat-sehat, nggak ada tanda-tanda sakit. Bangun pagi, dia matikan waker, tidur lagi. Ya dibiarkan karena mungkin capek tidur. Ditunggu 3-4 jam, loh kok enggak bangun-bangun, kok enggak sarapan, kok enggak apa. Dipegang sudah kaku, saudara. Betapa singkatnya hidup ini. Baru 63 tahun. Masih ada satu anaknya yang belum selesai kuliah. Masih ada banyak tanggungannya. Itulah hidup, saudara. Kita juga nggak tahu apakah kita besok masih bangun. Tapi itu realita. Ngobrol, main, senang, makan, tidur, tahu-tahu nggak ada.
Itu sebabnya mari kita belajar dari pemazmur ini, karena hidup ini singkat, saudara. Karena usia kita ini hanya beberapa telempap saja, beberapa ukuran telapak tangan ini di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Amin. Supaya hidup kita bernilai kekal. Paulus katakan, ya, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Dan di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan di waktu yang pendek ini, di waktu yang singkat ini, di mana hidup seperti hembusan nafas saja, seperti bayang-bayang saja, hidup kita berarti dan bernilai kekekalan. Kalau sakit, ingat saudara, hidup ini singkat. Haleluya. Nanti minggu ketiga, minggu keempat, nanti bulan Agustus, bulan Desember, tahun baru lagi, ingat, hidup itu singkat. Dan karena hidup ini singkat, Alkitab mengajar kita, persembahkan hidup hanya untuk Tuhan. Jalani hidup di dalam Tuhan, karena itu yang bernilai kekal, dan itu yang mendatangkan pengharapan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam perjanjian baru, coba lihat Yakobus 4 ayat 14, mengenai singkatnya hidup ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini hidup kita. Banyak ayat Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan kita ini seperti bunga rumput saja. Kalau pagi kelihatan mekar indah, tetapi setelah matahari terbenam, layu dan mati dan dicampakkan ke dalam api. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu dia mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, dan dia menyadari betapa singkatnya hidup ini. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dia berharap kepada Tuhan. Bahkan ada satu pemikiran yang luar biasa, saudara. Tadi kita membaca, Tuhan, ya, istilahnya tinggalkanlah aku, palingkanlah wajahmu daripadaku. Ini sesuatu yang agak mengejutkan. Kenapa Daud sampai berkata seperti itu? Coba kita lihat Mazmur 39 ayat yang ke-14. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Padahal kita kalau sembayangkan, Tuhan, arahkan matamu kepadaku. Jangan berpaling dariku. Tapi di sini Daud berkata, alihkanlah pandanganmu daripadaku. Saudara, orang kalau stres ya seperti ini, saudara. Kalau dalam pergumulan. Karena Daud berpikir, kenapa sih ya Tuhan ya? Kok Tuhan itu selalu mendidik, menghajar manusia yang hidupnya pendek ini. Manusia yang hidupnya singkat ini. Kadang kita berpikir, Tuhan kok hidup pendek, kok enggak diberi seneng aja ya gitu, saudara. Kok enggak diberi enak saja, kok ya Tuhan kasih sakit, kasih pergumulan, kasih masalah, kasih beban. Tuhan, alihkanlah pandanganmu daripada aku supaya aku dapat sedikit tenang, sedikit lega, dan baru aku akan mati. Saudara suka diperhatikan oleh Tuhan? Amin. Mau dididik oleh Tuhan? Jangan stres dan seperti Daud ya. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Ini juga dialami oleh Ayub, saudara. Coba kita lihat di dalam Ayub 7 ayat 16 sampai 19. Ayub 7 ayat 16 sampai 19. Lihat di situ. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Lihat itu.
Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Pikir Ayub, duh Tuhan, hidup cuman singkat. Tapi kenapa engkau begitu keras mendidik kami? Mengapa engkau menganggap kami agung? Mengapa engkau memperhatikan kami? Mengapa engkau datangi kami setiap pagi? Kau uji setiap saat. Sekiranya boleh Tuhan, alihkan pandanganmu daripadaku supaya aku dapat menelan ludahku. Bapak Ibu, dalam pergumulan berat hari-hari ini, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Amin. Dalam rasa sakit yang luar biasa, Daud mengatakan, alihkan pandanganmu. Demikian juga Ayub, saudara. Namun demikian, Ayub dan Daud tidak menentang Tuhan, saudara. Ya, mengeluh itu wajar, tapi jangan memberontak kepada Tuhan. Karena Daud juga berkata, engkau yang menghajar aku diam, mulutku akan aku tutup, sebab engkau yang menghajar aku. Hidup ini penuh dengan didikan Tuhan, itu sebabnya kalau kita mengalami kesukaran, jangan kita putus asa, saudara. Ingat seperti Petrus ketika dia mendapat tangkapan yang banyak di pantai itu, dia menjeburkan dirinya ke laut, dia datang kepada Yesus, Tuhan pergilah daripadaku, sebab aku tidak layak buat engkau. Apa yang saya mau katakan, saudara? Hidup ini singkat, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan dinyatakan dengan mendidik kita, memproses kita. Amin, saudara. Mendatangi kita setiap pagi, kata Ayub, dia membentuk hidup kita. Dan kalau dia melakukannya itu dengan mendatangkan ujian, tantangan, pencobaan dalam hidup, jangan menyerah, jangan putus asa. Mungkin kita bisa mengeluh, Tuhan, hidup cuma tidak lama. Kenapa kok Tuhan izinkan kami mengalami ini, dan itu. Tapi jangan memberontak. Mari kita tetap berkata seperti Daud. Tetapi engkaulah yang aku harapkan. Amin, saudara. Engkaulah yang aku harapkan. Dengan demikian Daud mengatakan, hidup ini singkat. Hidup ini penuh pergumulan. Itu sebabnya gunakan hidup ini hanya untuk Tuhan. Mari di minggu kedua, di tahun 2022, kita semakin diingatkan betapa singkatnya hidup kita. Dan mari di tahun ini kita komitmen untuk menggunakan hidup ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari saya akan menyampaikan mengenai hidup ini singkat, saudara. Coba kita baca lagi pasal 39 ayat 4-6. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku supaya aku tahu betapa pendek hidupku. Betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti, sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Hidupnya berlalu seperti bayangan, semua kesibukannya sia-sia belaka. Ia menimbun harta tapi tidak tahu siapa akan memakainya. Daud begitu sadar akan singkatnya hidup ini. Dan dia berdoa supaya dengan penderitaan yang dialaminya, dia menyadari dan terus menyadari bahwa hidup ini singkat. Saudara, kalau kita sedang senang, ya nggak sakit, kita sukses, ya apa yang kita butuhkan ada, kita akan berpikir hidup ini panjang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau sudah seperti Daud, sakit-sakitan, saudara, ya, udah nggak kuat nahan penderitaan, Tuhan beritahu kapan ajalku. Kan seperti itu. Saudara, sekalipun kita diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, selalu ingat bahwa hidup ini singkat. Amin. Kakak saya nggak berpikir dia akan meninggal dunia tentunya. Nggak ada keluhan. Mungkin dia nggak merasakan sakitnya, tiba-tiba nggak ada. Kata istri saya, ayolah Pak, matamu kelihatan capek, udah ada pelajaran 2 kakakmu. Enak saya, saudara, saya dipijitin, dikerokin, saudara.
Supaya besok bisa bangun, maksudnya gitu. Kita sehat, kita mengucap syukur, amin. Tapi jangan lupa, hidup ini singkat. Daud berdoa, Tuhan supaya aku tidak melupakan kebenaran ini. Beritahu berapa umurku supaya aku sadar bahwa aku ini fana. Bahwa hidupku sebentar saja. Dalam ayat yang ke-5 dan 11 Daud mengulangi bahwa hidup manusia seperti hembusan nafas saja. Nafas dalam bahasa Ibraninya itu hebel, saudara. Hebel itu artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Seperti seorang membangun istana pasir di tepi pantai, kena ombak hancur. Seperti usaha orang menjaring angin, sia-sia. Seperti orang mengejar bayangannya sendiri, sia-sia, saudara. Dengan menyadari bahwa hidup ini singkat, saudara, maka kita akan diberi hikmat untuk hidup hanya untuk Tuhan saja. Hidup singkat itu berdasarkan dua hal, saudara. Yang pertama, singkat karena pandangan kekekalan. Ayat yang ke-5 perhatikan, betapa singkat kau tentukan umurku bagimu. Jangka hidupku tidak berarti, sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Bayangkan Daud membandingkan hidupnya dengan Tuhan di kekekalan. Bapak Ibu yang masih muda-muda ini kan, wah 80 tahun masih jauh, Belanda masih jauh. Tapi kalau sudah setengah abad, sudah 60, sudah 70, tinggal dekat kan begitu. Tapi saya mau mengatakan kematian tidak hanya pasti, tetapi datangnya bisa sewaktu-waktu. Amin. Ini yang harus kita siapkan, saudara. Jangan berpikir, Belanda masih jauh. Aku masih muda, hidup senang-senang, foya-foya, jalan-jalan. Nanti baru tua, setia sama Tuhan. Baru tua mau dibaptis, mau ke gereja. Belum sempat tua sudah kau. Hati-hati. Amin, saudara. Makanya Daud berkata, beritahukanlah kepadaku ajalku, Tuhan. Supaya aku sadar betapa singkatnya hidup ini. Jadi hidup itu pendek kalau diukur dari kekekalan. Bandingkan dengan kekekalan, saudara. Tidak ada artinya. Bahkan 100 tahun pun itu singkat dibandingkan dengan kekekalan. Kemudian hidup itu pendek dalam pandangan apa? Dalam pandangan kematian, saudara. Daud berkata, betapa singkatnya kau tentukan umurku. Bagimu hidupku itu pendek, tidak berarti seperti hembusan nafas. Ia menimbun harta tetapi tak tahu siapa yang akan memakainya. Saya mau mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, apapun yang kita capai, apapun yang kita bangun, apapun yang kita kerjakan, pada waktu kita mati, semuanya nggak ada gunanya. Amin, Bapak Ibu. Makanya mari kita hidup dengan kesadaran sewaktu-waktu kita bisa mati. Jangan kita berbuat seolah-olah bisa menghindari kematian. Tetapi kita hidup dengan pemahaman kematian itu pasti dan waktunya bisa kapan saja. Maka hari ini, selagi aku bisa menarik nafas ini, aku mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup ini singkat, saudara. Kematian satu kepastian dan datangnya bisa kapan saja. Makanya hiduplah untuk Tuhan. Nah, yang kedua saya mau sampaikan bahwa karena hidup ini singkat, maka kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus menjalani hidup ini di dalam Tuhan, saudara. Nah, apa maksudnya hidup untuk Tuhan? Apa maksudnya hidup di dalam Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan? Ada beberapa hal yang sangat luar biasa dari Mazmur ini, saudara. Perhatikan bahwa hidup bagi Tuhan itu berarti bahwa dalam hidup ini kita menempatkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin.
Hidup bagi Tuhan artinya kita berharap kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 7 dari Mazmur pasal 39. Ya. Maaf, ayat yang ke-8. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Jadi orang yang hidup bagi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka dia akan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya mau mengatakan semakin lama kita hidup, semakin lanjut usia kita, semakin kita sadar bahwa pengharapan hanya ada pada Tuhan saja. Amin. Pengharapan hanya pada Tuhan saja. Mau berharap sama manusia, mereka juga sewaktu-waktu akan bisa meninggalkan kita. Kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Memang hubungan kasih antara manusia itu adalah berkat Tuhan. Kita memiliki keluarga, kita memiliki orang tua, kita memiliki sanak famili, itu berkat Tuhan. Tetapi jangan menaruh harapan kita pada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan saja. Amin. Dan kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Manusia bisa meninggalkan kita. Saudara, kakak ipar saya telepon lama. Jangan tinggalkan saya. Apa saya bisa hidup tanpa Mas Didi? Jangan lupakan ponaan-ponaan. Ponaan saya, WA saya. Om, jangan tinggalkan saya. Itu saya bilang, Pak, eling, aku masih butuh kamu, anak-anakmu masih butuh kamu. Saudara, kakak ipar saya kecewa karena suaminya meninggal. Kita akan kecewa kalau berharap sama manusia. Tapi kalau berharap sama Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita. Memang ngomong berharap pada Tuhan itu gampang. Dan saudara bisa berkata amin dengan cepat, tapi sulit untuk melakukannya. Seringkali orang lebih berharap pada apa? Lebih berharap pada manusia. Tetapi Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang menyandarkan hidupnya pada kesenangan dunia ini, mengejar harta, melupakan Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal dia tahu hidupnya singkat, hidupnya sia-sia. Dia tahu pentingnya berharga hidup di dalam Tuhan. Kadang kita tidak bisa melayani alasan apa? Sibuk kerja, repot ini, repot itu. Kadang orang mengatakan waktu keluarga lebih penting daripada waktu beribadah. Seringkali gereja kurang tenaga untuk melayani Tuhan. Karena apa? Orang-orangnya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kesenangan dunia ini. Padahal hidup ini singkat. Wah, kalau kita hidup untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan akan berkembang dengan cepat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hidup bagi Tuhan berarti bahwa kita mengharapkan Dia saja dalam hidup yang singkat ini. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kesenangan dunia ini, bukan kepada manusia, dengan setia mengikut dan melayani Tuhan. Kemudian saudara, hidup bagi Tuhan itu berarti apa? Hidup di dalam kekudusan, seperti yang saya bahas minggu yang lalu. Gereja adalah komunitas orang-orang yang mengejar kekudusan. Coba kita baca ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-9. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku dan jangan jadikan aku celaan orang bebal. Daud ketika dia menyadari bahwa hidupnya singkat, di tengah-tengah penderitaannya dia berkata, beritahukan kapan ajalku supaya aku sadar selalu ingat bahwa aku ini manusia fana. Maka dia berkata, aku akan berharap kepadamu ya Tuhan. Dan dia berkata, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Dia mau mengejar kekudusan. Dia mau dilepaskan dari segala dosa-dosanya.
Saudara, orang-orang bebal adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang hendak menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Daud di tengah-tengah kefanaannya, kesadarannya akan singkatnya hidup ini. Tuhan, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Mari kita mengejar kekudusan. Amin, saudara. Ada dua aspek kekudusan dalam ayat ini, saudara. Yang pertama, perkataan. Mari kita menjadi kudus dalam perkataan kita. Daud berkata di dalam ayat yang kedua, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saudara, hati-hati dengan lidah kita. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan tubuhnya. Hati-hati dengan lidah. Yakobus 3 ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kalau kita mau menjaga kekudusan, jaga lidah kita. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, perhatikan. Efesus 4 ayat 29. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari menyadari hidup ini singkat. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Menyadari hidup ini singkat. Mari kita mengejar kekudusan. Kudus dalam perkataan kita. Dan yang berikutnya, kudus dalam tindakan kita. Daud berkata, lepaskanlah aku dari semua dosaku, jangan biarkan aku menjadi ejekan orang dungu. Saudara, lepas dari dosa, kita harus ingat bahwa dosa itu dimulai dari hati, dimulai dari pikiran. Kata Tuhan Yesus, sebab dari dalam hati keluar segala pikiran jahat. Dari dalam hati keluar percabulan, keluar pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan banyak sekali dosa. Kalau kita mau berubah perilaku kita, maka kita harus bertobat mulai dari pikiran. Amin, saudara. Kita harus haus akan kebenaran Tuhan, haus akan firman Tuhan, haus akan Tuhan, haus akan persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dalam Tuhan berarti kita rela dididik oleh Tuhan. Amin. Kita rela didisiplin oleh Tuhan. Kita rela dihajar oleh Tuhan. Luar biasa. Kita baca ayat yang ke-10 ya. Aku keluh, tidak kubuka mulutku sebab engkau sendirilah yang bertindak. Waduh, luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku diam dan tidak membuka mulutku sebab engkaulah yang menghajar aku. Saudara, kalau kita mengalami pergumulan hari-hari ini, kita diizinkan mengalami sakit penyakit. Saudara, jangan kita bersalah dengan mulut kita. Mari kita menerima itu sebagai didikan Tuhan. Alkitab berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Dan Tuhan sering kali menggunakan apa? Menggunakan berbagai-bagai macam penderitaan. Daud dalam keadaan sakitnya dia berkata, aku diam, aku tidak membuka mulutku sebab engkau yang menghajar aku. Sebab engkau yang mendidik aku. Sebab engkau yang mendisiplin aku. Memang ada waktunya Daud mengatakan, hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan apa, saudara? Ambillah hukumanmu daripadaku. Tetapi tidak berarti Daud melawan Tuhan. Karena pada akhirnya dia berkata,
Aku diam karena Engkau yang menghajar aku, Engkau yang mendidik aku, Engkau yang melatih aku. Supaya melaluinya aku boleh hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala Allah mendidik kita, Allah menghajar kita, Allah menegur kita dengan keadaan kita sekarang ini. Mengeluh boleh, tapi jangan kita memberontak kepada Tuhan. Amin, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan aku menderita saat ini karena Engkau mengasihi aku. Kalau Engkau mengizinkan aku sakit hari ini, Engkau mengasihi aku. Sebab Tuhan seringkali menunjukkan ketidakkudusan kita melalui persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Bagaimana dengan hidup kita? Saya bukan bermaksud menakut-nakutin, tapi seandainya tahun 2022 adalah akhir dari hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Mari kita hidup untuk Tuhan. Amin. Seandainya Tuhan seperti doa pemazmur memberitahu kapan kita akan mati. Beritahu kepadaku kapan ajalku. Apa yang kita lakukan? Mari kita hidup untuk Tuhan. Letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan. Perkataan kita, tindakan kita. Dan mari kita menerima disiplin Tuhan, hajaran Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan atas hidup kita, sebab Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Sebab Tuhan menolong dan memperbaiki hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari pastikan di tahun ini kita hidup untuk Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita mau mengejar kekudusan. Dan kita mau menerima setiap hajaran Tuhan. Didikan Tuhan. Disiplin Tuhan. Yang Dia lakukan untuk kebaikan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.